Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Khonabidina asakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-66 sampai yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul insan, dan manusia itu berkata, aidza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Apakah jika saya telah mati, saya akan dikeluarkan kembali dalam keadaan hidup? Awala yadhkurul insanu, tidakkah manusia itu ingat, anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a, bahwa sesungguhnya kami mampu menciptakannya sebelum dia menjadi sesuatu. Qala As-Sa'di rahimahullah, al-muradu bil insani hahuna kullu munkirin lil ba'si mustab'idin liwuqu'ihi fayaqulu mustafhiman ala wajhin naf'i wal inadi wal kufri, aidza ma mittu la sawfa ukhraju hayya, ay kaifa yu'idani Allahu hayya ba'dal maut wa ba'da ma kuntu ramiman, hadha la yakunu wa la yatasawwar, wa hadha bihasabi aqlihi al-fasidi wa maqsadihi as-sayyi wa inadihi li Rasulillahi wa kutubihi. Falau nadara adna nadarin wa ta'ammala adna ta'ammulin la ra'a istib'adahu lil ba'thi fi ghayati as-sakhafah. Wa lihada dzakara ta'ala burhanan qati'an wa dalilan wadiha ya'rifuhu kullu ahadin ala imkanil ba'thi. Faqala awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a.
Ay awala yalfitu nadharuhu wastadkuru halatahul ulah wa anna Allah khalaqahu awwala marratin wa lam yakun syai'a faman qadara ala khalqihi minal adami wa lam yakun syai'a madhkura alaysa biqadir ala insya'i ba'da ma tamazzaqa wa jama'ahu ba'da ma tafarraqa wa hadha ka qawlihi wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa fi qawlihi awala yadhkurul insan da'watun linnadar bidalil al-aqli bi al-tafi khitabin wa ana inkara man ankara dhalik mabniyun ala ghaflatin minhu an hadihil ula wa illa falau tadakkaraha wa ahdaraha fi dhihnihi lam yunkir dhalik. Yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini adalah setiap orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang merasa mustahil terjadinya hari kebangkitan itu. Dia berkata, bertanya-tanya, tapi tujuannya ialah menafikan, menentang dan mengkufurinya. Apakah saya kalau sudah mati kemudian akan dikeluarkan lagi dalam keadaan hidup? Bagaimana mungkin Allah Ta'ala mengembalikan saya hidup kembali setelah mati, setelah saya menjadi tulang yang sudah remuk? Ini tidak mungkin terjadi dan tidak akan mungkin terwujud. Ucapan ini berdasarkan akalnya yang rusak dan tujuannya yang jelek, serta penentangannya terhadap Rasul Allah dan kitab-kitabnya. Seandainya orang itu mau melihat walaupun dengan penglihatan yang rendah, mau memikirkan walaupun dengan cara berpikir yang paling rendah, dia akan melihat bahwa anggapan dia mustahil terjadi hari kebangkitan adalah kebodohan yang sangat terlalu sakhafah. Bodohan. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala menyebutkan bukti yang mantap, dalil yang jelas, yang bisa diketahui oleh setiap orang bahwa kebangkitan itu mungkin terjadi. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah manusia ingat bahwa kami telah menciptakan dia sebelumnya tidak berbentuk apapun? Artinya, tidakkah dia melihat, mengingat keadaannya pada awal penciptaan, bahwa Allah Ta'ala menciptakan dia pertama kali dalam keadaan tidak berwujud apa-apa. Maka yang mampu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, yang tidak ada wujudnya, tidak ada penyebutan apapun sebelumnya, tidakkah lebih mampu lagi untuk menciptakannya lagi setelah terkoyak-koyak, mengumpulkannya lagi setelah terpecah belah?
Hal ini sama dengan firman Allah Ta'ala, Dialah Allah yang menciptakan makhluk dari tidak ada, kemudian mengembalikannya lagi. Dan yang ini lebih mudah baginya. Di dalam firman Allah Ta'ala, awala yadkurul insan, terdapat seruan untuk meninjau suatu permasalahan dengan dalil akal, dengan perintah yang sangat lembut. Dan ayat ini juga menunjukkan pengingkaran orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu dasarnya adalah lalai dari penciptaannya yang pertama. Kalau bukan karena ini, seandainya dia mau mengingatnya, mau menggunakan pikirannya, pasti dia tidak akan mengingkari adanya kebangkitan. Ayat berikutnya. Fawarabbika, maka sungguh demi Rabbmu, lanahsurannahum wasyayatina, sungguh kami akan mengumpulkan mereka semua bersama dengan seton-seton. Tsumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya, kemudian kami datangkan mereka semua di sekitar neraka Jahannam dalam keadaan mereka tersungkur di atas lutut-lutut mereka. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asaddu 'ala rahman itiyah. Kemudian kami cabut dari setiap kelompok mana dari mereka yang paling keras kedurhakaannya terhadap Allah yang Maha Rahman. Tsumma lanahnu a'lamu billadina hum awla biha siliya. Kemudian kami sungguh lebih tahu siapa dari mereka yang paling layak untuk masuk ke dalam neraka Jahannam. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, aqsamallahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin bi rububiyyatihi la yahsuranna haula'il munkirina lil ba'thi hum wa syayatinuhum fa yasma'uhum limiqati yawmin ma'lum thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya ay jasina ala rabbihim min siddatil ahwali wa kasratiz zilzali wa kasratiz zilzali wa fada'atil ahwali muntadirina li hukmil kabiril mutta'ali. Walihada dzakara hukmahu fihim faqala thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asaddu 'ala rahmani itiyah. Ay thumma lananzi'anna min kulli ta'ifatin wa firqatin minadh zalimina al-mustarikina fi dzulmi wal kufri wal utuwi asadduhum utuwa. Wa a'damuhum dhulma wa akbaruhum kufra fayuqaddimuhum ila al-adab thumma hakada yuqaddimu ila al-adab al-aghladu isma wal aghlad wa hum fi tilkal hal mutala'inuna yal'unu ba'dum ba'dha wa yaqul ukhrahum liulahum
Rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adaban dhi'fan minan nar. Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lahum 'alaina min fadl. Wa kullu hadha tabi' li adlihi wa hikmatihi wa ilmil wasi'. Wa lihada qala thumma lanahnu a'lamu billadina hum awla biha siliya. Ay alimna, ay ilmuna muhitun biman huwa awla siliya bin nar. Qad alimnahum wa alimna a'malahum wastihqaqaha wa qistaha minal adabi. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam keadaan Allah adalah yang paling benar ucapannya. Allah bersumpah dengan rububiyahnya. Sungguh Allah akan mengumpulkan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu. Mereka dan seton-seton mereka. Allah akan mengumpulkan mereka di tempat, di suatu hari yang telah diketahui. Kemudian kami sungguh akan mendatangkan mereka di sekitar neraka Jahanam dalam keadaan berlutut. Yakni mereka berada di atas lutut mereka. Karena keadaan yang sangat dahsyat. Kegoncangan yang sangat parah dan keadaan yang sangat mencekam. Mereka semuanya menunggu hukum dan keputusan Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala menyebutkan hukum dan keputusannya untuk mereka. Allah berfirman, sungguh kami akan mencabut setiap golongan dari mereka siapa yang lebih parah kedurhakaannya terhadap Allah yang Maha Rahman. Artinya, sungguh kami akan mencabut dari setiap kelompok zalim yang bekerja sama dalam kedzaliman, dalam kekufuran dan kedurhakaan. Siapa yang paling durhaka? Siapa yang paling besar kedzalimannya? Siapa yang paling besar kekufurannya, maka Allah akan mendahulukan mereka untuk dilemparkan ke dalam azab. Kemudian demikian seterusnya. Allah mendahulukan untuk melempar ke dalam azab yang paling keras dosanya, yang paling keras, kemudian yang paling keras. Dalam keadaan mereka saling melaknat. Sebagian mereka melaknat sebagian yang lain. Orang-orang yang belakangan melaknat orang-orang yang dulu. Ya Allah Rabb kami, mereka lah yang menyesatkan kami. Datangkan untuk mereka azab yang berlipat ganda dari neraka. Maka Allah berfirman, semuanya akan dapat azab yang berlipat ganda. Akan tapi kalian tidak mengetahuinya. Maka yang pertama berkata kepada yang terakhir, kalian, sekarang tidak lebih utama daripada kami. Semuanya ini mengikuti keadilan Allah, mengikuti hikmah Allah, mengikuti ilmu Allah yang maha luas. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, kemudian sungguh kami adalah yang paling tahu siapa dari mereka yang paling layak untuk masuk ke dalam neraka Jahanam. Artinya ilmu kami meliputi siapa yang paling layak masuk neraka. Sungguh kami tahu siapa mereka. Kami tahu amalan-amalan mereka, hak-hak mereka, dan bagian mereka dari azab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, fiha fawaid.
Al-faidatul ula. Qala Sa'di rahimahullah, al-murad bil insani hahuna kullu munkirin bil ba'si mustabidin diwuku'i. Yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat ini adalah setiap orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan merasa mustahil hal itu terjadi. Nah, tidak semua manusia ya, tapi hanya untuk mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Asalnya anna man angkaral ba'sa fahuwa fi ghayatis sakhafah. Anna man angkaral ba'sa fahuwa fi ghayatis sakhafah. Bahwa orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, maka dia berada di atas puncak kebodohan. Sakhofa itu bodoh, tolol, ya. Nah. Al-faidatu as-salisah. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsir wa fi qawlihi awala yadhkurul insanu da'watun lin nadar bid dalil al-aqli bi al-tafi khitabin wa anna inkara man ankara dhalik mabniun ala ghaflati minhu an hadil ula. Wa illa falau tadakkarha wa ahdaraha fi dhihnihi lam yungkir dhalik. Berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengenai firman Allah Ta'ala, awala yadhkurul insan. Tidakkah manusia itu mau ingat? Di sini terdapat ajakan untuk meninjau suatu perkara dengan dalil akal. Dengan ucapan yang paling lembut. Dan juga menunjukkan bahwa orang yang mengingkari dasarnya adalah lalai dari keadaan penciptaannya yang pertama. Seandainya manusia itu mau mengingat sedikit saja, mau menggunakan pikirannya sedikit saja, dia tidak akan mengingkari adanya kebangkitan. Karena Allah Ta'ala mampu menciptakan mereka dalam keadaan tidak ada apa-apa sebelumnya, kemudian diciptakan menjadi manusia. Maka kalau sekedar mengembalikan yang mati kemudian menghidupkannya lagi dalam keadaan sudah ada bekas-bekasnya, ya, itu lebih apa ini? Mudah.
Gak ada apa-apanya, langsung jadi sesuatu yang berwujud sempurna seperti manusia. Itu Allah mampu. Padahal sebelumnya gak ada apa-apanya. Nah ini ada bekas-bekas tulangnya dan yang tersial tulang ekor. Menurut riwayat yang sahih, semua tubuh manusia yang ada dalam kubur itu akan hancur kecuali tulang ekornya. Dari situlah Allah membangkitkan mereka dari kiamat itu. Berarti kan masih ada peninggalan tulang ekor ya. Kemudian diwujudkan lagi. Itu kan lebih mudah daripada sebelumnya gak ada apa-apanya, ya kan? Nah, coba kalau mikir sedikit saja, mereka tidak akan mengingkari adanya kebangkitan. Ya karena mereka gak mau mikir, malas mikir, dan memang intinya ialah menentang, maka mereka pun mengingkarinya. Sehingga dikatakan fi ghayatis sakhafah, berada di puncak kebodohan. Nah, al-faidah tuh Arabiah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Fawa rabbika lanahsu'annahum yakni al-mukazzibina bil ba'si, yakni al-mukazzibina bil ba'si wasyayatina ay ma'asyayatini, wasyayatina ay ma'asyayatini, wadhalika anna kulla kafirin yuhsyar ma'a syaitanihi fi silsilatin. Nah, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, fa wa rabbika lanahsu'annahum, maka sungguh demi Rabbmu kami akan mengumpulkan mereka, yakni al-mukadzibina bil ba'si, yakni kami mengumpulkan orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Wasyayatina ay ma'asyayatin, bersama dengan seton-seton mereka. Wadhalika anna kulla kafir yuhsyaru ma'asyaitani fi silsilatin. Yang demikian itu menjelaskan bahwa setiap orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan akan dikumpulkan bersama dengan syaitan yang membisik-bisikinya. Dirantai jadi satu. Orang kafir sama setonnya dirantai. Kafir sama setonnya ya. Seton-seton yang menyesatkannya dirantai bersama masing-masing orang kafir. Kemudian dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, gandengan sama setonnya. Nah, dibelenggu pakai rantai. Al-faidah tuh al-khamisah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsiri. Thumma lanuhdirannahum hawla jahannam. Thumma lanuhdirannahum hawla jahannam. Qala Muqatil ay fi jahannam. Qala Muqatil ay fi jahannam.
Wadhalika anna hawla syai'i yajuzu ayyakuna dahilahu. Wadhalika anna hawla syai'i yajuzu ayyakuna dakhilahu. Taqul jalasal qawmu hawlal baiti. Jalasal qawmu hawlal baiti. Idza jalasu dakhilahu mutifina bihi. Idza jalasu dakhilahu mutifina bihi. Pakai tok. Mutifina bihi. Waqilah yajussuna. Pakai sa. Yajussuna haulaha qabla ayat khuluha. Waqila yajussuna haulaha qabla ayat khuluha. Berkata Ibnu Jauzi rahmatullah dalam tafsirnya, kemudian kami menghadirkan mereka semua, yakni orang kafir dan setonnya yang dirantai bersama-sama mereka. Kami hadirkan mereka semua di sekitar Jahannam. Berkata Muqatil, arti di sekitar Jahannam ialah di dalam neraka Jahannam. Masuk ya. Nah, alasannya bahwa sekitar sesuatu itu maknanya ialah dalam sesuatu tadi. Ya. Nah, di sekitar sesuatu maksudnya di dalam sesuatu tadi. Contoh, jalasal qaumu haulal bait. Kaum itu duduk di sekitar rumah. Artinya ialah mereka duduk di dalam rumah mengelilingi daerah yang ada dalam rumah itu. Tapi ada juga yang berpendapat ya justuna haulaha qabla ayat khuluha. Orang-orang kafir dan setan-setan yang dirantai bersamanya itu mereka berlutut di sekitar neraka Jahannam sebelum masuk ke dalam neraka Jahannam. Nah, nampaknya kalau kita baca penjelasan As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengikuti pendapat yang kedua ini. Nah, al-faidatu as-sadisah. Faedah yang keenam. Anna Allah Ta'ala yuqaddimu asyadda ta'ifatin
kufran ala rahmani ilal azabi. Thumma asyaddu fal asyaddu. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendahulukan kelompok yang paling keras kekufurannya terhadap Allah yang Maha Rahman untuk masuk ke dalam neraka atau azab. Kemudian yang paling keras, kemudian yang paling keras lagi, ya. Nah, jadi setelah mereka semuanya kumpul di sekitar neraka jahanam, maka Allah kemudian mengambil yang paling kafir, yang paling menentang untuk dilempar ke dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Kemudian level berikutnya, ya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Al-faidatu as-sabi'ah. Anna Allah Ta'ala a'lam biman huwa awla sidiyan bin nar. Anna Allah a'lam biman huwa awla sidiyan bin nar. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu siapa orang yang paling berhak masuk neraka. Nah, walihada qala thumma la nahnu a'lamu billadina hum awla biha siliya. Kemudian sungguh kamilah yang lebih tahu siapa orang-orang yang paling berhak masuk ke dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, keluarga kita dan handai tolat kita dari adab neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.